Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Miki Mouse 24 dan Senara Chan sebagai pengisi suara, episode 102, TSYK 100. Selamat mendengarkan semuanya. Berani sekali kalian memperlakukan saya seperti ini, teriak Mauren dari luar gerbang. Tunggu saja, Tante Maya akan memecat kalian. Mauren segera beranjak dari tempat tersungkur. Ia sangat marah dan merasa dipermalukan. Bagaimana bisa? Ia yang akan menjadi nyonya muda keluarga Prasetyo mendapat perlakuan kurang ajar dari beberapa penjaga mansion. Dirinya diseret paksa dan bahkan dilempar keluar gerbang hingga dirinya tersungkur di tanah. Mauren tak terima diperlakukan tak manusiawi seperti ini. Ia bahkan mengabaikan beberapa luka lecet di tututnya, siku dan tangannya, karena fokusnya adalah bagaimana bisa membalas segera mungkin perlakuan para pengawal yang telah dengan kurang ajarnya membuat ia diperlakukan bak seonggok sampah busuk. Dilempar kemudian ditinggal karena tak kuat menahan aroma menyengatnya. Mauren benar-benar kehilangan harga dirinya. Segera, ia meraih ponselnya dan mencari nama Maya di kontaknya. Berdering, keterangan yang tertera setelah menemukan kotak Maya dan menekan icon berwarna hijau. Di sana, tut, 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 tak terjawab. Sekali lagi ia ulangi, berdering, tut, tut, tut. Meski kesal, tapi ia tetap melakukan panggilannya, memanggil. Loh, gak aktif, baru saja kan aktif. Tidak ingin berburuk sangka, Mauren lagi-lagi melakukan panggilan. Memanggil, tunggu, kenapa foto profil Maya tak ada? Panggilan pertama dan kedua tadi kan masih ada. Kenapa seperti Maya memblokir nomor Mauren? Atau memang iya? Mauren menggeleng menghilangkan pikiran buruknya. Sekali lagi ia melakukan panggilan. Memanggil, sialan, brak. Mauren membanting ponselnya ke tanah, menyalurkan emosi yang tak tertahan. Sepertinya Mauren harus berjuang seorang diri. Akan ia balas perlakuan Maya di kemudian hari. Jika ia sudah menjadi istri Daniel, Mauren harus mengatur rencana lagi. Dan senjata ampuhnya pada video yang merekam hukuman badannya dengan Daniel seminggu lalu. Ya, Mauren akan menggunakan itu untuk mendapatkan Daniel. Ia tak peduli jika nanti namanya akan tercoreng jika video itu tersebar. Tapi tak masalah, sebab ia melakukan itu bersama pria idaman para wanita, dan Mauren bangga bisa menjadi wanita yang berada di video yang sama dengan Daniel. Ia tidak akan langsung menyebar itu, tapi ia akan menggunakan itu untuk mengancam Daniel hingga Daniel mau bertanggung jawab dan menikahinya. Dan jika Daniel masih tak peduli, barulah Mauren akan menyebarkannya. Perfect, pikir Mauren. Dengan perasaan kesal, Mauren kembali memukul ponselnya dan pergi dari sana dengan keadaan berantakan, bak pengemis. Wanita setengah bayi itu mengatur nafasnya memburu. Kilat amarah jelas terpancar dari wajahnya. Bola matanya hendak keluar melihat kepergian suaminya setelah memporak-porandakan emosinya. Kamu lupa satu hal, Dinata. Kamu memiliki anak sialan yang bisa menjadi sumber uangmu. Teriak Maria yang berhasil menghentikan langkah kaki Dinata di ambang pintu. Dia bukan siapa-siapa kita lagi, ucap Dinata tanpa menoleh kemudian melanjutkan langkahnya keluar rumah. Karena dari awal dia memang bukan siapa-siapa. Dia hanya gadis menyedihkan yang terlahir dari sperma yang kau semprotkan pada wanita pembawa sial itu. Umam Maria tersenyum miring. Dan karena itu, dia harus hidup untuk menanggung kesalahan ibunya. Aku pastikan, sampai mati, ia akan menjadi wanita yang menyedihkan, sama seperti ibunya. Ini harus menjadi tempat balas dendamku. Ia akan menjadi solusi dalam masalahku kali ini. Monolog Maria diakhiri seringnya licik. Kemudian Maria meraih ponselnya dan menelpon seseorang. Awasi Alisa 24 jam meski dia dalam pengawasan ketat. Tapi pasti ada celah dan saya mau kamu manfaatkan celah itu. Tetap Maria setelah panggilan terhubung. Baik Nyonya, dan langsung kirim ia ke hotel BNM. Titah Maria dan memutus panggilannya. Simbiosis mutualisme, ia membantuku menghasilkan uang dan aku membantunya untuk laku. Karena hanya pria hidung belang yang sudi membelinya. Monolog Maria diakhiri tertawa licik. Dan uang pesta ulang tahun pernikahanku tetap jalan minggu depan. Ucapnya di sela-sela tawanya. Ayah! Dinata terjengit, langsung ia menoleh dan mendapati Mauren di belakang tubuhnya. Dinata berdaham menormalkan raut keterkejutannya. Seolah senyum tipis ia sembunyikan di bibirnya. Kemudian beranjak dari pintu meninggalkan Mauren tanpa mengucapkan sepatah kata. Mauren yang kebingungan melihat ayahnya tengah berdiri di balik pintu, seperti orang menguping hanya mengedikan bahunya acuh. Kemudian kakinya ia melangkah masuk ke dalam rumah. Seketika, bola mata Mauren membola, mendapati beberapa barang mahal sudah terpacking rapi siap angkut. Apa-apaan ini ibu? Tanya Mauren menghampiri Maria yang tak menyadari kehadirannya. Nggak ada apa-apa. Loh,
Kok kamu berantakan gitu sih? Tuh juga lututmu lecet, ucap Maria melihat penampilan Mauren. Gaun di atas lutut berwarna maron milik Mauren tampak kusut. Juga lututnya terdapat tukang goresan, seperti orang baru jatuh. Enggak apa-apa, Bu. Tanpa pikir menjelaskan kejadian memalukan yang menimpanya hari ini, Mauren milih-milih beranjak ke kamar. Ia tak mungkin mengatakan fakta yang dialaminya pada ibunya, karena Mauren kasihan melihat kini keluarganya selalu bertengkar akibat kebangkrutan sang ayah. Hidup mewah mereka yang dulu sering menghambur-hamburkan uang untuk berfoya-foya, kini hanya tinggal kenangan. Bahkan sekarang, peralatan-peralatan rumahlah yang harus mereka korbankan untuk menyambung hidup. Dan Mauren yakin, beberapa properti rumahnya yang terbungkus rapi itu akan berakhir menjadi milik orang lain setelah menukarnya dengan uang. Hanya dengan menjadi nyonya muda Prasetyo yang bisa membuat hidupnya terselamatkan dari ancaman jadi gelanggelangan. Tabungannya bahkan sudah terkuras akibat sering menyewa preman untuk menyelakai Alicia. Ceklek, Maura memasuki kamar Mauren dengan wajah ditekuk. Kenapa? Tanya Mauren to the point tanpa mengomali sang adik yang sudah kebiasaan masuk kamarnya meski tak Mauren persilahkan. Aku butuh tambahan dana, Kak, jelas Maura dengan wajah sedihnya. Mauren menaikkan sebelah alisnya, menanti penjelasan lebih dari adik tercintanya itu. Proposalku ditolak lagi, cicit Maura menyampaikan kegunahannya. Ia sudah beberapa kali mengulang, kini berpikir pendek untuk lulus dengan jalur luar biasa. Menyonggok, Mauren memijit keningnya yang tiba-tiba terasa pusing. Kakak gak punya uang, Dek, ucap Mauren frustasi. Hah, gak ayah, ibu, kakak semuanya pelit, kesal Maura. Kamu tahu sendiri perusahaan kita sudah bangkrut, Maura, geram Mauren. Kenapa kakak tak terima bantuan sama tunangan kakak yang kaya raya itu? Pasti dia mau membantu perusahaan ayah. Balas Maura tak mau kalah. Mauren memilih diam daripada harus menjawab dengan kebohongan tentang arti Mauren sekarang bagi Daniel di hadapan Maura. Ia juga malu mengatakan pada Daniel jika perusahaan Dinata sedang diambang kehancuran. Harga diri Mauren dipertaruhkan di sini karena ia tak mau dianggap wanita miskin oleh Daniel. Aku mau jual diri aja, ucap Maura, kesal karena Mauren tak menanggapi ucapannya. Sontak, mata Mauren membulat sempurna mendengar ucapan Maura yang tak pantas itu. Terserah. Alih-alih marah, Mauren memilih tak peduli. Maura sudah dewasa, ia tahu yang terbaik untuk dirinya. Fokus Mauren sekarang adalah menyingkirkan Alicia dan mendapati tahta nyonya muda keluarga Prasetyo. Alicia yang membawa sial, tapi kenapa saat ini ia tidak di sini, kita malah dapat sial? Maura berucap sambil beranjak meninggalkan kamar Mauren dengan kesal. Mauren memilih memasuki kamar mandi untuk mendinginkan tubuhnya yang sudah panas sejak pagi telah diperlakukan tak sopan di mansion Prasetyo. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.